Keluarga aku tuh mencintai ikan banget. Bahkan sampai sekarang. Ada di suatu waktu, hampir setiap hari berturut-turut lauknya ikan. Mulai dari ikan goreng, ikan bakar, ikan pindang, ikan kuah kuning, sampai sop ikan. Awalnya sih aku suka-suka aja, tapi lama-lama jujur bosan banget. Kalau makan ayam setiap hari sih nggak bosan, tapi justru mereka kebalikannya. Sampai akhirnya aku bilang ke Bunda, Bun, aku udah nggak mau makan ikan lagi. Terus Bunda pas dengar langsung nolak. Katanya aku nggak boleh gak suka ikan. Alasannya sih sesimpel karena ikan itu makanan yang banyak gizinya, banyak proteinnya, baik untuk ini itu, rasanya enak, dan lain-lain. Sampai suatu hari, Bunda ngajak aku masak bareng. Waktu itu, kita mau bikin pepes ikan. Sebenarnya sih bukan masak bareng juga, tapi lebih tepatnya aku liatin proses Bunda bikin pepes ikan. Aku bantuin sedikit deh, nyiapin daun pisang, terus ngeliatin Bunda ngebubuhin ikan, dibungkusin satu-satu, dan dimasak. Bunda bikin pepes ikan telaten banget. Dari situ aku mulai sadar, ternyata masak tuh gak sekedar bikin makanan, tapi ada perasaan yang ikut dimasukin ke dalamnya. Setelah pepesnya matang, Bunda suruh aku untuk nyobain yang pertama. Katanya, semua makanan yang dibuat pakai hati dan dibuat sendiri pasti rasanya enak banget. Terus aku cobain dan yap, benar banget dong, rasanya enak banget. Benar-benar seenak itu. Sejak hari itu, aku jadi suka ikan lagi deh. Bahkan pepes ikan buatan Bunda jadi lauk favorit aku sampai sekarang. Jadi setiap beliau bikin pepes ikan, aku ngerasa hari itu tuh spesial banget. Bukan cuma karena rasanya yang enak, tapi karena setiap gigitan pepes ikan itu kayak ngingetin aku tentang satu hal, yaitu cinta yang tulus selalu bisa mengubah sesuatu jadi yang lebih indah. Dari pengalaman sederhana ini, aku belajar kalau sesuatu yang dibuat dengan hati pasti punya rasa yang beda. Dan dari Bunda, aku belajar bahwa kasih sayang gak selalu ditunjukkan lewat kata-kata. Bisa aja lewat pepes ikan. Halo semuanya, aku Salsabila Maharani Putri Sukandono. Di sini aku mau nyeritain pengalaman aku tentang aku yang belajar mengendarai motor. Nah, dari kecil tuh aku emang kayak punya impian untuk bisa bawa motor, apalagi moge. Karena menurut aku itu keren banget dan kayaknya bawa motor itu menyenangkan deh. Sampai akhirnya orang tua aku bolehin aku buat belajar motor di kelas 8 SMP. Iya, 8 SMP. Dari situ aku mulai belajar dulu pakai motor kecil Matic, aku ingat banget. Dan aku mulai belajar dari cara ngegas, ngerem, pakai lampu sein, dan bahkan ngontrol motor. Pada awalnya emang aku tuh takut banget karena muncul pikiran-pikiran negatif yang terus ada di otak aku, kayak gimana kalau misalnya motornya lecet atau akunya jatuh, oh my god. Tapi rasa penasaran aku itu lebih gede. Akhirnya aku ngelawan rasa takut itu. Aku mulai coba lagi ngegas pelan-pelan motornya, walaupun emang masih kagok sih ya. Nah, akhirnya aku mulai berani buat bawa motor itu di lingkungan sekitar rumah aku. Di saat itu emang aku kelihatan banget masih kagok, dan aku bawa motor dengan kecepatan yang sangat rendah. Sampai-sampai aku ketakutan sendiri pas lihat ada mobil dan motor dari kaca spion yang ada di belakang aku, karena aku yang sangat lambat, tapi kayaknya mereka juga paham kalau misalnya aku lagi belajar bawa motor. Sampai akhirnya aku mulai berani untuk ngegas lebih kencang, udah flow-nya udah makin enak untuk bawa motor, dan akhirnya aku berani buat bawa motor di jalan raya teman-teman. Sampai akhirnya aku bisa ngontrol motor sendiri, kecepatan yang agak tinggi, dan tahu aku harus ngapain aja di motor gitu. Dari situ pengalaman bawa motor aku itu tentu saja memorable dan gak akan pernah aku lupain tentang rasa penasaran aku untuk bawa motor. Sesuatu yang terasa jauh, asing, bahkan untuk sekedar disentuh pun, ku merasa ragu dan hampir takut. Seiring berjalannya waktu, muncul rasa keberanian untuk memecah rasa ragu itu. Keberanian datang sebagai pendorong langkah pertama. Pelan memang, namun cukup untuk sekedar memulai. Lalu datang langkah kedua, ketiga, bahkan keempat. Mengulang itu sederhana, tapi diam-diam mengubahnya menjadi makna. Semakin dicoba, semakin dekat rasanya. Yang awalnya menolak, kini perlahan-lahan mulai membuka mata dan hati.
hingga ulang yang terus dilakukan mengubah enggan menjadi cinta. Inilah proses keberanian. Dari ragu Menjadi berani, dari asing menjadi akrab, dan dari mencoba menjadi terbiasa. Semua lahir dari keberanian untuk terus mengulang.